Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar untuk rekrutmen P3K Guru ya untuk 2022. Tapi untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita juga tidak membahas di P3K Guru saja ya, tapi nanti kita juga akan membahas di P3K untuk jabatan kesehatan. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas ya, di sini ada aturan terbaru ya, ini terkait dengan linearitas ijazah ya dan sertifikat pendidik, ataupun mungkin nanti yang di kesehatan ya, tentunya mungkin ada sertifikat profesi ataupun yang lainnya. Nah, di sini nanti untuk seleksi PPK ya tahun 2022, nah ini untuk jabatan guru, teknis dan juga kesehatan. Nah, tentunya teman-teman sebelum melakukan pendaftaran di P3K tentunya harus memahami kalian itu memiliki ijazah ataupun memiliki sertifikat pendidik, yang mana nanti tentunya kalian bisa memilih ya, bisa menggunakan formasi jabatan yang akan kalian pilih itu linear dengan ijazah ataupun dengan sertifikat pendidik ataupun dengan sertifikat profesi ya, misalkan untuk di bidang kesehatan. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan hal ini ya, kita sampaikan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, lanjut teman-teman, kita bahas di sini ya. Di sini ada aturan terbaru tentunya. Sebelum kita lanjut ke sini teman-teman, di sini yang sebelumnya untuk guru ya, untuk guru ini sudah ada untuk keputusan ya dari Mendikbudristek nomor 349/P/2022, ini terkait dengan petunjuk teknis pelaksana seleksi calon pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, untuk kesehatan dan juga teknis ini tentunya masih proses ya. Oke, yang selanjutnya kita bahas dulu di sini di dalam aturan linearitas ya pada seleksi P3K tahun 2022. Ini ada dua. Yang pertama untuk kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru ya. Jadi untuk fungsional guru ini pada instansi pemerintah daerah merujuk surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4757 ya /sekian tahun 2022. Ini yang diterbitkan tanggal 4 Agustus tahun 2022 tentang peta linearitas seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Mungkin nanti untuk aturan teman-teman bisa download saja ya di laman resmi kita ya. Nah, ini di sini kita sudah upload ya terkait dengan aturan terbaru linearitas ijazah dan sertifikat pendidik dengan formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini teman-teman silahkan download dan silahkan dipelajari terkait dengan linearitasnya. Oke, yang kedua di sini untuk jabatan kesehatan ya. Jadi untuk kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan ya. Kalau yang pertama tadi adalah guru, yang kedua ini adalah tenaga kesehatan. Nah, ini pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor ini ya DM.03.01 tahun 2022, ini tanggal 18 Agustus 2022. Ini tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nanti untuk aturan juga sama, teman-teman bisa download saja ya di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini sudah kita upload terkait dengan aturan terbaru linearitas ijazah atau kualifikasi pendidikan ya jabatan fungsional kesehatan dengan formasi jabatan pada seleksi P3K tahun 2022. Ini silahkan di-download dan silahkan dipelajari untuk linearitas ijazah dengan formasi yang akan dilamar. Oke, yang berikutnya teman-teman mungkin masih ada yang bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan linearitas? Nah, ini sedikit kita coba memberikan informasinya ya. Yang pertama di sini linear, jadi linear yang dimaksud di dalam aturan ini ya. Jadi adalah kesesuaian ya antara program studi atau mungkin teman-teman lebih familiar mungkin dengan jurusan S1 atau D4 ya, atau dengan sertifikat pendidik. Sertifikat ini tentunya ini untuk jabatan fungsional guru ya, atau mungkin dengan sertifikat profesi ini untuk teman-teman di bidang kesehatan ya, tentunya ada profesi. Nah, ini dengan jabatan formasi yang akan dilamar. Jadi dengan jabatan formasi yang akan dilamar. Jadi misalkan kalau kita kasih contoh misalkan di sini ya, di sini misalkan ini untuk
penetapan formasi. Di sini ada penetapan formasi, penetapan kebutuhan ASN ya. Di sini di Kabupaten Bondowoso ya. Kalau kita lihat di bawahnya ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini ada beberapa formasi ya. Misalkan di sini ada tenaga guru. Nah, di sini jabatan yang dibuka ya. Di sini misalkan ahli pertama untuk guru agama Islam. Nah, tentunya ketika kalian mau melamar di sini ya, tentunya kalian harus punya sertifikat pendidik atau harus punya ijazah yang program studi atau jurusannya itu linear dengan ini guru agama Islam. Misalkan ini ada guru agama, misalkan di sini ya, di sini ada guru bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris misalkan. Maka di sini jabatan ya formasinya yang dibutuhkan misalkan guru bahasa Indonesia, maka kalian nanti harus punya ya sertifikat pendidik atau ijazah atau program studi ya, itu yang seperti ini ya, bahasa Indonesia artinya yang linear ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini misalkan kita kasih contoh misalkan yang di jabatan kesehatan ya. Nah, misalkan di sini untuk jabatan yang dibuka ya, jadi jabatan yang akan dilamar misalkan apoteker ya, apoteker di sini ada jenjangnya. Nanti kalau di di sini ada jenjangnya ada pertama, muda, madya dan juga utama. Nah, maka kualifikasi pendidikan, jadi kalian itu harus punya ketika kalian mau daftar jabatan di apoteker, maka kalian harus punya profesi apoteker. Nah, tentunya kalau profesi, tentunya di sini nanti ada sertifikat profesinya. Ya, misalkan di sini mau daftar dokter misalkan ya, dokter berarti nanti kalian punya ijazah ya atau sertifikat profesi, misalkan profesi dokter atau profesi dokter spesialis kalau misalkan kalian mau daftar di jurusan dokter ya, dan seterusnya. Terus yang misalkan di sini untuk guru ya, guru. Nah, guru ini nanti terbagi dua ya. Guru itu ada kualifikasi akademik, artinya kalian tidak memiliki sertifikat pendidik. Ya, nah misalkan kalian di sini ya, kita di sini program studi atau ijazah S1 atau ijazah D4-nya. Jadi misalkan kalian itu punya ijazah bimbingan konseling ya, nanti kalian ya bisa mendaftar di satuan pendidikan ini ya. Nah, misalkan di TK sebagai guru kelas, ini bisa. Atau misalkan kalian punya S1-nya ya, ijazahnya S1 D4-nya misalkan psikologi ya, psikologi, nanti kalian bisa mendaftar misalkan di sini di TK sebagai guru kelas. Atau nanti kita cek, nanti banyak sekali linearitas yang bisa kalian pilih di satuan pendidikannya ya, dan juga di bidang studi atau mapelnya. Oke, yang berikutnya di sini yang punya sertifikat pendidik ya, yang punya sertifikat pendidik. Nah, tentu di sini yang pertama sertifikat pendidik tentu kalian paham ya. Jadi kalian itu punya sertifikat pendidik itu apa? Misalkan di sertifikat pendidik itu tertera sebagai guru biologi misalkan. Nah, maka kalau misalkan guru biologi dan kalian misalkan saat ini mendaftar misalkan saat ini kalian di SD ya, maka nanti kalian bisa mendaftar sebagai guru kelas. Ya, ini kalau misalkan kalian punya sertifikat pendidik bidang studinya adalah biologi. Yang kedua, misalkan kalian punya fisika misalkan ya, di sini ada fisika ya. Nah, misalkan sertifikat pendidikan fisika. Kalau misalkan kalian saat ini ya, misalkan di SD ya, misalkan di SD, maka nanti kalian juga bisa mendaftar sebagai guru kelas. Oke, untuk lebih jelasnya ya, kita cek untuk aturan resminya ya. Mungkin nanti kita bisa lebih menggambarkan yang lebih banyak untuk aturannya. Yang pertama di sini untuk yang kesehatan ya. Jadi untuk kesehatan, jadi di sini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, misalkan teman-teman mau daftar ya, di sini ada jabatan P3K yang dibuka misalkan administrator kesehatan, maka di sini kualifikasi pendidikan ya, S1 atau D4 bidang kesehatannya misalkan S1 kedokteran, S1 kedokteran gigi. Nah, ini teman-teman linear ya, atau bisa mendaftar di sini di administrator untuk kesehatan. Atau mungkin seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, misalkan teman-teman mau daftar di dokter ya, misalkan ada P3K untuk jabatan dokter, maka nanti yang dibutuhkan ya S1 atau D4-nya adalah ini ya, S1 atau ijazahnya profesi dokter ataupun profesi dokter spesialis. Oke, sekarang kita pindah ke guru ya. Untuk yang guru ya, di sini ada surat edaran ya untuk guru. Ya, ini surat edaran dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini nomor sekian ya, terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman di dalam aturan ini ya, dalam rangka ya pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, ini disampaikan beberapa hal. Yang pertama, persyaratan calon P3K untuk jabatan guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana
atau S1, diploma 4 atau D4 dan atau memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, calon P3K untuk jabatan guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, ya, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Jadi sesuai dengan jurusan atau program studinya. Yang nomor 4, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, misalkan kita kasih contoh teman-teman ya. Ini seperti yang sudah kita contohkan tadi, misalkan kalian tuh sekarang posisinya di mana? Kita ambil misalkan yang di SD ya, misalkan kalian di sini ya, kita lihat di sini adalah program studi, jadi ini adalah ijazah kalian. Ya, ijazah kalian misalkan jurusannya atau bidang studinya, ya di sini program studinya ya, maksud saya. Di sini misalkan pendidikan agama Islam. Nanti kalau misalkan kalian mau daftar di SD ya, di satuan SD, maka nanti bidang satuan atau mata pelajaran yang bisa kalian pilih adalah misalkan agama Islam. Seperti ini. Kalau misalkan ijazah kalian ya, nah ini banyak sekali teman-teman ya. Misalkan ijazah kalian kimia misalkan. Kalau nanti kalian mau daftar P3K-nya di SD, misalkan saat ini kalian sebagai guru honorer di SD, maka nanti dengan ijazah kimia kalian bisa mendaftar sebagai guru kelas. Paham ya? Oke, kita kasih contoh kalau misalkan kalian ijazahnya misalkan matematika misalkan. Nah, di sini banyak sekali ya matematika, ada ilmu matematika, ada ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, ini kalau kalian misalkan mau mendaftar di SD, ya ini bisa mendaftar sebagai guru kelas. Nah, tapi kalau misalkan mau ke SMP atau SMA, ya di sini SMP, lah di sini ada SMP ya. Nah, misalkan di sini kalian ijazahnya apa? Kalau misalkan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, misalkan mau di SMP, maka kalian bisa memilih memilih mata pelajaran IPA supaya linear seperti itu. Dan seterusnya ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Di sini sudah ada jenjang-jenjangnya ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau misalkan kita pakai yang sertifikat pendidik misalkan, sertifikat pendidiknya misalkan ekonomi ya. Nah, kalau sertifikat pendidik teman-teman ini dimulai dari kita lihat ya, sertifikat pendidik. Nah, ini ya sertifikat pendidik, ini dimulai dari halaman 287, ini terkait dengan sertifikat pendidik. Jadi ini berbeda ya, kalau yang atas jadi yang tidak ada kode-kodenya ini, tidak ada kodenya. Ini untuk yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi yang sesuai dengan program studi atau jurusannya ya. Nah, misalkan nanti teman-teman bisa mencocokkan. Nah, ini misalkan ada yang memiliki sertifikat pendidik. Kalau sertifikat pendidik tentu yang ada kodenya seperti ini ya. Ini kode sertifikat pendidik, ini yang sudah sesuai dengan referensi sistemnya. Nah, misalkan kalian memiliki sertifikat pendidiknya adalah fisika misalkan ya. Fisika, nanti kalian bisa mendaftar guru kelas di SD. Atau mungkin lagi misalkan kalian fisika ya, misalkan yang saat ini sedang di SMP atau di SMA atau SMK, bisa apa tidak mendaftar di jenjang itu. Misalkan saat ini kalian berada di sekolah tersebut. Ya, misalkan kalian berada di SMP ya. Nah, di SMP maka dengan sertifikat pendidik kode fisika ya, kode 184 atau 319, maka nanti kalau kalian sekarang ini di jenjang SMP, maka nanti kalian bisa mendaftar di mapel IPA. Ini contohnya. Kalau misalkan nanti di SMP ya, nah di sini fisika ya. Nah, di SMP kalian juga bisa linear di prakarya dan kewirausahaan. Jadi nanti mapel yang dipilih ketika mendaftar itu disesuaikan. Nah, misalkan lagi kalau di SMA ya, di SMA fisika ini juga linear dengan apa? Nah, di sini di SMA itu kalian bisa memilih mapel fisika ya. Kalau misalkan di SMK ya, di SMK, nah ini di SMK ya. Nah, di sini sertifikat pendidiknya adalah fisika. Maka kalau kalian memilih di jenjang SMK, kalau saat ini teman-teman berada di SMK, maka kalian bisa memilih mata pelajaran fisika dan seterusnya ya. Kalau misalkan ekonomi Pak, ya ekonomi ini tinggal diketikkan aja seperti ini ya, ekonomi. Nah, nanti kalau ekonomi ini yang ijazah ya, jadi yang belum punya serdik, yang tidak ada kodenya. Terus yang punya yang punya kode ya, tinggal dicek aja. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman ekonomi. Nah, ini ekonomi banyak sekali, nanti teman-teman bisa dipilih dan disesuaikan ya. Nah, seperti ini silahkan nanti disesuaikan ya, sesuai dengan linearnya. Nah, ya misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti kalian bisa disesuaikan.
ya dengan sertifikat pendidik ataupun dengan ijazah sesuai dengan program studi, sesuai dengan jurusan ya, ataupun sesuai dengan D4-nya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman silahkan download untuk juknisnya, untuk untuk kualifikasi atau linearitas di seleksi P3K tahun 2022 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.